ja'alnal laila libasa. Dan aku telah jadikan, kata Allah demi keagunganku, fungsi malam itu seperti pakaian. Fungsi malam seperti apa? Pakaian. Masya Allah. Rehat. Malam. Libasa seperti pakaian. Dan yang saya terangkan ininya, karena ini pakai ilmu balaghah. Nanti cara memahaminya menggunakan pendekatan ilmu bahasa gramatikal yang ketiga, nahwu, sharaf, balaghah. Libas. Ya. Libasa. Di balaghah itu nanti ada ma'ani, bayan, dan badi'ah. Kita ambil ilmu bayan dulu di majaz ya. Kita ambil kinayah. Kiasan. Libas itu disebut dengan pakaian, terjemahannya bahasa kita. Pakaian. Apa fungsi pakaian? Menutup apa? Aurat. Apalagi? Apalagi? Menampilkan keindahan, kan? Memberikan kenyamanan. Dengan berpakaian nyaman kan? Dengan berpakaian menutup aurat kan? Dan biasanya bukan sekedar berpakaian, tapi kan orang berpakaian itu ingin dilihat tampil indah kan? Tampil nyaman. Nanti tidak sedikit didapatkan ayat-ayat Quran memberikan metafor, majas, kiasan pada fungsi kehidupan itu seperti pakaian. Contoh begini, Al-Baqarah ayat 189, ini kalimat libas pertama dalam Al-Quran. Yang ini kan An-Naba. Quran surah 2 ayat 187 ke 187 dulu. Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 187, paling kanan sebelah atas di mushaf. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri pakaian untuk suaminya, suami pakaian untuk istrinya. Tuh, apa maksudnya ini? Tapi kalau kita kembalikan kepada makna tadi, fungsi ja'ala itu, apa fungsi pakaian? Tadi yang pertama menutupi aurat. Maka jangan sekedar personifikasi, jangan jadikan ini fungsi pribadi saja ke tubuh kita. Hubungan di rumah tangga pun kata Allah seperti pakaian. Seperti halnya pakaian menutupi aurat, maka istri, libasul lakum, istri itu difungsikan pakaian bagi suami, tutupi aurat aib-aib suami, jangan terbuka keluar. Jangan sampai ibu ikut pengajian, jauh-jauh datang dari Sumatera Barat, ketemu teman hanya untuk curhat tentang suami. Aduh, Uni kapan datang? Kemarin pakai bis. Gimana keluarga? Sehat. Alhamdulillah. Anak bagaimana? Ya alhamdulillah baik. Suami bagaimana? Di situ masalahnya. Sekarang kan, maaf ya, fasilitasnya lebih berkembang maju ya. Nggak diminta, udah curhat duluan, bikin status kan. Tidak seperti yang dulu. Ya, klik. Kenapa? Tuh, nungguin. Yang paling menyebalkan itu nunggu komen. Sekarang ada yang sambil masak aja bikin status juga kan. Ya. Paham? Baik, kembalikan. Libas, tutup aurat. Sama laki-laki tutupi, melindungi. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, lindungi pakaian, melindungi dari dingin, dari panas, ada pakaian menyesuaikan. Demikian, tampil indah. Anda bagaimanapun punya persoalan dalam rumah tangga, keluar tetap bergandengan, tetap tampil indah, nyaman, tenang, enak. Intinya apa? Libas memberikan ketentraman, kenyamanan, kedamaian, dan keindahan bagi yang merasakannya. Kata Allah, wa ja'alnal laila libasa. Aku jadikan pertama malam itu seperti pakaian yang menutupi. Baik, yang kurang-kurang bagus kelihatan di siang hari ditutupi, di malam hari nggak nampak semua. Dihiasi malamnya dengan keindahan seperti pakaian yang tampil indah. Jadi Anda hanya dihadapkan untuk melihat cahaya dan malam saja ke atas. Langitnya dihiasi dengan bintang-bintang. Sehingga Anda ketika keluar malam, ada di Quran ayat-ayat tentang keluar malam. Ya, siru fil ardi. Silahkan keluar. Siru itu dari kata asra. Subhanalladzi asra bi abdihi. Kenapa Isra Mi'raj itu Isra'nya malam? Salah satunya untuk menikmati keindahan-keindahan di malam hari dengan segala yang Allah telah tampilkan. Yang buruk siangnya ditutup. Makanya orang atau kita kalau ngelihat keluar malam dengan siang beda kan ya? Ya, Anda lihat ke tempat manapun tuh, walaupun kelihatan kotor siangnya, jalannya rusak, bangunan nggak enak. Kalau malam keluar kayaknya bagus semua tuh. Benar nggak? Itulah libas.
Maka kadang-kadang kenapa libas didekatkan kepada naum, kadang keluar untuk melihat sesuatu sampai rileks dan merasakan ketenangan, membuat cepat kita untuk merasakan ngantuk dan enak tidurnya. 1. 2. Seperti pakaian menutupi aurat, Allah jadikan malam bagi kita untuk berintrospeksi, menutup aurat-aurat maksiat-maksiat yang telah terbuka sebelumnya. Makanya libas pun disifati oleh Al-Quran dengan takwa. Libasut takwa. Bagi insan beriman, dia tidak hanya menjadikan malam itu suasana untuk istirahat dan menikmati keindahannya, seperti tampil pakaian indah, tapi dia jadikan juga malam itu untuk menjadikan pakaian takwa menyelimuti dirinya, sehingga menghilangkan aurat-aurat maksiat yang pernah dia kerjakan di siang harinya. Di Quran surah ke-7 dalilnya ayat ke-26. Ini mahal sekali, belum tentu Anda dapatkan. Quran surah 7 Al-A'raf ayat 26. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Ada ayatnya? Quran surah 7 ayat 26. Perhatikan baik-baik. Ini dibaca, kita hafal, tapi diamalkan enggak? Itu maksudnya. Ya. Perhatikan, fokus. Ya bani Adam, hai semua anak cucu Adam. Saya tanya, Bapak Ibu, saya, kita semua anak cucu Adam bukan? Oke? Berarti ayatnya berlaku untuk kita. Qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa demi keagunganku, aku turunkan pada kalian kemampuan, kekuatan untuk mendesain model-model pakaian yang indah-indah sehingga bisa menutupi aurat. Ini ayat tentang fashion. Silahkan tuh yang punya usaha di bidang-bidang fashion, ya, model pakaian dan sebagainya. Silahkan ciptakan, kreasikan, bikin desain-desain pakaian yang indah, ya, yang fashionnya bagus, tapi fungsi utamanya tutup aurat. Jangan bikin misalnya fashion week, jalan, catwalk, macam-macam, kelihatannya bagus, tapi aurat terbuka kemana-mana. Kalau cuma tampil untuk membuka aurat, binatang itu pasti unggul. Pasti lebih unggul. Ya, jadi jangan berlomba dengan binatang, nggak akan menang. Nggak akan menang. Ya, saking unggulnya binatang, bahkan risih kalau dipakein pakaian. Ya, lebih senang kalau dibuka. Manusia beda. Manusia itu bedanya dengan binatang, lebih indah, lebih elok kalau ditutup. Kalau binatang lebih bagus kalau dibuka. Justru ketika dipakaikan pakaian tertutup, misalnya tertutup aurat binatang, misal. Ya, ada delman datang ke Bendiraya lewat tanah kusir menutup aurat. Masya Allah, nggak tanggung-tanggung. Ya, kuda betina, delman betina dijilbabin misalnya. Ya, maka apa yang tampil pada diri kita nggak akan enak dilihatnya. Ini yang punyanya kurang sehat apa ya katanya? Kan begitu. Ya, Anda punya peliharaan kucing, semanis-manisnya kucing kan nggak akan Anda bajuin, ya kan? Kenapa? Karena tabiatnya terbuka, semakin dibuka semakin nyaman. Ya, pernah lihat monyet betina pakai jilbab? Tidak, nggak akan nyaman, dia pasti buka. Bedanya dengan manusia, manusia senang ditutup. Itu. Jadi ayat tentang fashion banyak, silahkan modelnya dibikin. Putih-putih semua kayak ibu tuh. Ya, silahkan. Batik bikin batik, gak apa-apa silahkan. Baju koko bikin macam-macam, bawa pakai jubah silahkan, gak ada masalah. Tapi jangan pernah membuat bagi insan beriman dengan model yang indah itu hanya tujuan untuk membuka auratnya. Untuk apa? Jelas? Ya, yuwari sau'atikum, untuk menutupi yang gak enak dipandang. Ya, bukan cuma gak enak. Sau itu maksudnya begini, sesuatu yang gak bagus dipandang sehingga bisa membahayakan, itu sau namanya. Sau temannya su, kalau jadi perbuatan buruk su itu dari nafsu. Sumbernya Quran surah 12 ayat 53. Ya, perhatikan kalimatnya. Wa ma ubarni'un nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu bisa mengarah pada perbuatan buruk. Kapan tampil yang buruk itu? Salah satu pemicunya perbuatan sau. Kapan sau itu muncul? Ketika auratnya dibuka. Ya, makanya kalimatnya mengatakan, ya, libasa yuwari sau'atikum. Ini ditutup pakaian ini, menutup hal-hal buruk dalam tubuh ini yang nggak layak dipandang, yang kalau terbuka menarik orang yang tidak mampu mengontrol nafsunya. Nah, itu diputar oleh orang liberal sekarang. Wah, ini bukan pakaian yang terbuka, dia aja nggak bisa nahan nafsu. Kurang sehat tuh cara berpikirnya. Justru cara menahan nafsu itu dengan cara Anda menutup aurat. Ketika Anda buka, Anda memancing dia untuk mengeluarkan nafsunya. Itu persoalannya. Jadi Quran itu ada sau, ada su, ada nafas, ada nafsu.
Kalau kita ngajinya total, kita paham itu. Teruskan ayatnya. Walibasut taqwa. Nah ini kaitannya. Dan di antara sekian libas pakaian yang bagus itu, yang paling baik libasut taqwa. Dzalika khair. Pakaian takwa. Nah jadi kalau sudah tiba malam, bukan hanya menyelimuti keadaan, bukan hanya membuat kita enak tidur, tapi bagi orang beriman yang imannya kuat, malam itu digunakan untuk menggunakan jubah takwanya, mengiringi kenyamanan tidurnya. Maka apa di antara amalan takwa itu? Bangun malam tahajud. Tuh. Wa ja'alna naumakum istirahat. Wa ja'alna laila enak keluar. Jadi malam itu ada yang enak tidur, ada yang enak jalan menikmati pemandangan, ada yang dia menggunakan pakaian takwa untuk mengisi malamnya. Tidur, dia nikmati tidurnya, dia nikmati rezeki Allah yang memberikan ngantuk dan tidur nyaman, tapi dia bangun malam harinya untuk menggunakan pakaian takwanya. Maka adalah panggilan di Quran, surah ke-73 Al-Muzammil, di ayat yang ke-6. Atau kita baca dari ayat pertama. Ya ayyuhal muzzam qumil laila illa nisfahu awil qus minhu aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Innalaka. Nah ini yang saya, Masya Allah, ini yang saya kadang-kadang suka, gimana ya, malu sama Allah. Kata Allah tuh begini, disindir halus tapi tajam banget. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Duh kamu ini betapa sibuk saat pagi sampai siang itu. Sabhan tawila, sibuk bekerja, beraktivitas, padat, kadang-kadang ibadahnya cuma secukup fardu aja. Sekarang malam tidurnya begitu enak pakai selimut, tapi cita-cita surganya Firdaus kayak tadi gitu ya, kayak tadi tuh. Itu ayatnya dalam banget tuh. Kamu ini sudah siangnya sibuk, malamnya tidurnya juga nyaman banget. Terus cita-cita surga Firdaus, tapi malam gak bisa bangun. Kata Allah, bangunlah sedikit, walaupun cuma sedikit malamnya. Gunakan untuk mengenakan pakaian takwa. Apa manfaat menggunakan pakaian takwa ibadah di malam hari itu? Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Kalau engkau bisa bangun di malam hari, gunakan pakaian takwamu, itu akan lebih cepat menyentuh hatimu untuk lebih dekat dengan Allah. Makanya orang yang bangun malam, itu ibadahnya cenderung lebih khusyuk. Doanya cenderung lebih meresap, dan yang paling dahsyat, sekatnya dengan Allah menjadi tersingkap. Kalau dia berdoa langsung tembus tuh. Makanya kalau istighfar kadang langsung menangis, kalau baca Quran langsung khusyuk, dan doa tidak jarang langsung terjawab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tafsir semacam ini agak jarang diterangkan. Paling kita hanya bahas wa ja'alna naumakum subata, sudah tidur itu istirahat. Wa ja'alna laila libasa, malam untuk ditutupi seperti pakaian, selesai. Tapi persoalannya, apakah pedoman di setiap kata ini pernah kita amalkan dalam kehidupan? Siapa di antara kita yang malamnya sudah istighfar sebelum tidur? Siapa di antara kita baca surat ayat kursi misalnya? Baca 3 surah terakhir, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Siapa yang sebelum tidurnya sudah menyiapkan bangun malam jam berapa? Saya pengen tahajud jam sekian, berapa rakaat surat apa yang dibaca? Siapa yang sudah menyiapkan saat bangunin berdoa untuk keluarganya, memohon pada Allah kebaikan untuk istrinya atau suaminya atau anak-anaknya? Siapa yang saat malam memohon kebaikan hidayah untuk tetangganya yang belum masuk Islam supaya dapat hidayah? Siapa yang bangun malam, yang saat bangun malamnya memohon kebaikan untuk teman-temannya di kantornya dan sebagainya? Itu kalau kita praktekkan, indah.